Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini, Gelora TV. Pemirsa yang di rumah, perkenalkan saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah pemirsa, tema kita kali ini adalah mencari komunitas bukan berdiam diri. Apa sih maksudnya kita harus mencari komunitas dan bukan berdiam diri? Pasti sudah pada penasaran kan? Sama Syifa juga. Baiklah, kita tanyakan sekali lagi kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas, yaitu mencari komunitas bukan berdiam diri. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nasta'inuhu bisabri wassalah alal birri wat taqwa. Wa nastaghfiruh min jami'id dhunub wal khotoya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah kita kembali bersama ya Syifa di pengajian yang sangat kita cintai ini, yaitu pengajian Kamis Manis ya, dan diadakan pengajian Kamis Manis ini oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora. Mudah-mudahan pengajian ini akan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bahagia dunia akhirat dan Allah ridho kepada kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat yang banyak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah diutarakan oleh Syifa tentang bahwa kita harus aktif, jangan berdiam diri ya. Mencari komunitas. Mencari komunitas, jangan berdiam diri ya. Jadi memang Allah sangat menyukai orang yang aktif dan orang yang bermanfaat untuk sesamanya ya. Bukan yang berdiam diri, bukan yang kalau mungkin sekarang menyendiri di dalam kamar, di dalam rumah, atau kalau sekarang zamannya main game terus misalkan. Ya boleh main game, bukan yang nggak boleh, boleh ya. Tetapi kita juga harus menjadi makhluk sosial, makhluk yang bersosialisasi, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang peduli kepada sesamanya. Ya artinya jangan sampai ya sesuai ukuran kita, jangan sampai misalkan temennya sakit kita nggak tahu, terus temennya kesusahan kita nggak tahu ya. Mungkin ada bencana ya, misalkan bencana seperti yang lalu ada bencana gunung meletus, ada bencana atau musibah tsunami, ada bencana banjir, kita tidak peduli ya. Nah, ini Allah sangat tidak menyukai ketidakpedulian ini ya. Jadi mudah-mudahan apalagi kita orang yang kuat lebih Allah cintai dari orang yang lemah. Kuat apanya aja, kuat fisiknya, kuat hartanya ya. Kuat pemahamannya, kuat ilmunya ya. Itu lebih dicintai Allah dari orang yang lemah ya. Jadi mudah-mudahan kita berusaha nih yang kurang-kurang dari diri kita isi ya. Misalkan kita kurang ilmu, ini gimana nih supaya dapat ilmu agama, atau mungkin kita baca Qur'annya belum lancar ya, tahsinnya, tajwidnya belum sempurna, kita sempurnakan ya. Karena masa muda itu akan berlalu begitu cepat ya. Masa muda akan berlalu begitu cepat dan nanti usia kita tahu-tahu udah di penghujung usia. Jadi mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah ya paham bahwa Allah menyuruh kita untuk berbuat ya. Dalam surah Al-Qur'an surat Al-Hajj ya ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan lakukanlah kebaikan agar kamu mendapat kemenangan. Ya, jadi yang paling banyak berbuat baik itu sesungguhnya dia yang akan menang sih, Pak. Yang menang dalam arti dia sukses dunia akhirat ya. Walaupun mungkin di dunianya kelihatan dia paling paling dibebankan oleh tugas-tugas, dia paling capek, dia paling lelah ya. Tapi sebenarnya di sisi Allah orang seperti ini paling mulia. Misalkan Syifa nih sebagai mahasiswi ya, itu sering membantu dosen untuk mengkoordinir mahasiswa, atau sering membantu dosen untuk mengerjakan tugas ini, tugas itu, atau mungkin ada misalnya ada kegiatan yang peduli lingkungan ya, misalkan memberantas narkoba, atau mungkin bagaimana peduli terhadap banjir dan lain-lain. Terus Syifa yang paling pertama nih, apa-apa Syifa ya. Nah, memang kelihatannya capek, kelihatannya seakan-akan Syifa nih kayak merugi gitu. Tapi sebenarnya enggak. Insya Allah Syifa mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Nah Ustazah, untuk contohnya itu seperti yang sekarang ini, kita bener nggak Ustazah nih? Berarti menjadi komunitas yang baik gitu di pengajian Kamis Manis ini, yang insya Allah Ustazah sama Syifa bahkan yang mendengarkan dan yang ada di sini itu mendapatkan pahala Ustazah. Iya. Betul. Iya. Insya Allah ya, karena sebagaimana sabda Rasul bahwa setiap manusia yang berkumpul ya memang disebutnya di situ di Baitullah ya, di rumah-rumah Allah gitu, membacakan Al-Qur'an, kemudian dibacakan hadis Rasul, itu berkumpul para malaikat ya. Berkumpul para malaikat, kemudian khaffathumul malaika wa anzalahumus sakinah ya. Khaffathumul malaika itu malaikat menaungi majlis-majlis tersebut, dan malaikat mendoakan ya. Di sini bukan hanya menaungi, tapi malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang ada di majlis tersebut. Jadi kalau seperti ini Syifa, baik kita ya berdua, Syifa dengan Ustazah, kemudian yang mendengar di studio, yang mendengar di rumah ya, itu dilindungi atau dihadiri oleh malaikat ketika berusaha untuk mendengarkan pengajian ini. Ya, kemudian apa? Wa anzalahumus sakinah, ya, dan diberikan ketenangan dalam hatinya. Ya, jadi kan beda kita dengar musik rock sama dengar pengajian. Ya, walaupun kadang pengajian kayaknya identik dengan yang tua-tua gitu. Tapi coba dengar sekali-sekali gitu. Siapa tahu ada manfaatnya. Nanti hasilnya beda tuh. Wa anzalahumus sakinah. Jadi diberikan rasa ketenangan. Ya. Mungkin memang harusnya, artinya yang idealnya kita bertatap muka ya, misalkan di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, atau di rumah-rumah kita ya diadakan pengajian. Tapi karena musim pandemi seperti ini, kadang justru inilah manfaat adanya digitalisasi ya. Jadi semuanya sosmed itu berperan ya. Kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa, ibaratnya kan kita nggak boleh ya, ada PPKM, ada lockdown, ada apa, kita nggak boleh kumpul, tapi alhamdulillah kita masih bisa mengkaji ilmu-ilmu Islam gitu. Nah Ustazah, misalnya nih kita tinggal di dalam lingkungan nih, suatu lingkungan, nah itu kita kan tadi katanya harus keluar ya Ustazah ya, jangan berdiam diri di kamar, main game gitu, pokoknya di rumah aja nggak keluar, nggak mencari-cari. Tapi alasan kita itu karena di luar nggak ada komunitas yang baik Ustazah, nggak ada yang mengajarkan kita untuk dekat kepada Allah, pokoknya nggak ada yang baik gitu Ustazah. Nah, boleh nggak kita lebih memilih untuk diam di rumah daripada kita keluar atau mencari komunitas karena nggak ada yang baik gitu Ustazah? Ya, kalau mengikuti sejarah ya, dari dulu zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sebenarnya nggak ada istilahnya nggak ada komunitas kebaikan. Allah menurunkan atau mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menyebar kebaikan. Jadi nggak ada tuh alasan manusia, Syifa, ini alasan yang dibuat-buat, alasan yang ibaratnya mereka untuk mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya, mengatakan bahwa tidak ada komunitas kebaikan. Bahkan dalam rezim atau dalam sebuah tatanan masyarakat atau negara dan lain-lain yang kejam sekalipun atau yang rusak sekalipun, semakin rusak sebuah masyarakat atau sebuah tatanan, di situ pasti ada kebaikan yang solid. Artinya kebaikan yang benar-benar justru jadi militan kebaikan itu. Karena
pasti Allah beri, atau justru dari sunnatullah atau tabiat manusia selalu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi di lingkungan yang buruk sekalipun itu kalau kita mencari ada lingkungan yang baik. Contohnya nih, misalkan komunitas narkoba, komunitas pergaulan bebas ya, kita bilang itu komunitasnya ini semua gitu, nggak ada yang baik ya. Karena apa? Belum mencari. Makanya kan nggak boleh berdiam diri. Kita disuruh mencari, disuruh bergerak, disuruh berjalan di muka bumi ini, disuruh berjalan ke sana kemari, kenal orang ya. Supaya apa? Menambah wawasan kita dan menambah ilmu kita. Baik Ustazah, nah berarti tadi caranya supaya kita bisa menemukan komunitas yang baik itu harus keluar ya Ustazah, berusaha keluar untuk mencari komunitas yang baik walaupun mungkin di tempat-tempat terdekat kita itu komunitasnya tidak baik gitu Ustazah, ada yang tidak baik padahal tetap aja pasti ada yang baiknya gitu ya Ustazah. Iya. Nah benar nggak Ustazah caranya lagi supaya kita bisa menemukan komunitas yang baik itu dengan silaturahmi Ustazah, betul nggak tuh? Iya, betul sekali. Ya, jadi silaturahim itu membuka semua kebaikan. Ya. Di samping kebaikan untuk diri kita sendiri, juga kebaikan untuk masyarakat kita. Karena kalau kita udah males silaturahim, bagaimana kita akan menemukan wasilah-wasilah atau perantara kita untuk baik. Kemudian bagaimana kita mengetahui keadaan lingkungan kita, siapa yang membutuhkan bantuan, atau misalkan ada banjir, tahu-tahu ada yang kekurangan pakaian, kekurangan makanan gitu ya. Dalam hadis Rasul beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi kalau kita keluar nih Sifa, kita akan tahu, oh sebenarnya kita punya kelebihan ini, kita bisa memberikan ini kepada orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kita di dalam, kita ngerasa aman aja, nyaman aja gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita punya kelebihan, punya kemampuan, dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Gitu. Oke baik, nah Ustazah kan kita harus menjadi seseorang yang baik gitu Ustazah, sama siapapun kita harus berbuat baik, di komunitas pun kita harus mencari komunitas yang baik gitu Ustazah. Nah kadang kita disuruh untuk terus berbuat baik kan tuh Ustazah, berbuat baik, pokoknya berbuat baik terus. Tapi ada juga nih Ustazah yang bilang jangan terlalu baik jadi orang nanti dimanfaatin. Nah itu gimana tuh Ustazah? Iya, itu kan ini ya ibaratnya kalimat hak yurodu bil batil. Kalimatnya sih hak gitu, kalimatnya bener. Jangan baik-baik nanti dimanfaatin. Kelihatannya doang benar, tapi maksudnya sebenarnya keburukan. Karena harusnya bukan itu yang kita sebarkan, bahwa jangan baik-baik nanti dimanfaatin. Harusnya kita support justru orang yang baik itu nggak apa-apa dimanfaatin. Berarti yang tadi Ustazah bilang ada hadis yang Rasul sabdakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi kalau kita dimanfaatkan, memang kelihatan secara manusiawinya kayak nggak manusiawi gitu. Kayaknya kita kayak orang mungkin yang nggak pinter, jadi kayak pembantu, jadi kayak disuruh sana sini. Tetapi di sisi Allah lain lagi nilainya. Bahwa bisa jadi yang sering membantu, yang sering menolong, itulah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Sifa. Baik Ustazah, terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya, Masya Allah. Ini membuka pikiran Syifa banget nih tentang kita harus mencari komunitas yang baik, jangan berdiam diri. Karena Syifa emang sukanya diem-diem di rumah sih Ustazah. Iya, PW karena, gitu ya? Iya, karena banyak dikerjain Ustazah, nyapu, nyuci, ngepel. Nah itu bermanfaat itu. Nah nggak apa-apa Ustazah ya? Nggak apa-apa, kalau jadi bermanfaat itu kan minimal untuk diri kita sendiri ya, minimal untuk diri kita sendiri bermanfaat. Kemudian sekitar rumah kita, untuk orang tua kita, adik kakak kita. Apalagi kalau kita perbesar manfaat itu. Kayak gini juga sih Pak, ini kita kalau bisa bermanfaat untuk sebuah organisasi, untuk sebuah partai, kita bisa bermanfaat untuk sebuah negara, apalagi kita bisa bermanfaat, berarti kan skupnya makin besar, pahalanya makin banyak. Makin banyak juga. Insya Allah. Insya Allah, amin. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Lulu atas kajian yang sudah diberikan di pengajian Kamis Manis kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik oleh pemirsa yang di rumah dan juga pastinya untuk kita semua. Semoga juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita harus mencari komunitas yang baik gitu, karena
Dengan cara seperti itu kita menambah relasi, bahkan kita mendapatkan pahala kebaikan yang semakin luas daripada kita simpan sendiri ya Ustazah ya. Lebih baik kita bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk masyarakat sekitar gitu Ustazah. Baik pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton pengajian Kamis Manis kali ini. Tadi sudah Syifa sebutkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Syifa juga mau ngingetin lagi nih, bahwa jangan lupa untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Dan satu lagi, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman, keluarga, saudara, bahkan ke sosial media pemirsa juga, agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik, saya Syifa Aulia dan narasumber kita Ustazah Lulu pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton acara ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.